sifatku sifatnya, af'alku af'alnya. Af'al itu adalah perbuatan. Jadi perbuatanku adalah perbuatannya. Kalau sudah sifat dan perbuatan, kalau sudah zat, sifat dan perbuatan adalah aku. Nah, maka nanti di situ otomatis ilmuku adalah ilmunya. Terus nanti selanjutnya, nah maka penglihatanku adalah penglihatannya. Pendengaranku adalah pendengarannya. Sabdaku adalah sabdanya. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua sudah berada di dalam kasih sayang Tuhan, bahwa kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Dan untuk bahasan sekarang ini adalah kita membahas bagaimana cara mempelajari ilmu sabda. Ilmu sabda adalah, ilmu itu adalah pengetahuan, cahaya, energi atau kekuatan. Sabda adalah ucapan atau perkataan. Jadi ilmu sabda itu adalah kekuatan atau energi daripada ucapan atau perkataan kita. Ilmu sabda itu ada sabda jadi, ada sabda yang diakhirkan. Sabda di dunia, sabda di akhirat. Bisa demikian karena ketika seseorang bersabda itu ada yang langsung sabda jadi, ada juga sabda yang diakhirkan. Bisa demikian karena tergantung kepada kesucian dan kebersihan jiwa raga kita. Dan akan tergantung juga besar kecilnya daripada amal baik kita atau perbuatan baik kita. Tuhan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan sabda yang kokoh, dengan sabda yang kuat di dunia dan di akhirat. Jadi Tuhan meneguhkan atau memberikan kepada orang-orang yang beriman kekuatan sabda, sabda yang sakti, sabda yang kokoh di dunia dan di akhirat. Artinya adalah sabda yang jadi, sabda jadi ataupun sabda yang diakhirkan. Sabda di dunia itulah sabda yang dekat, sabda jadi. Sabda di akhirat adalah sabda yang diakhirkan. Itu tadi karena tadi tergantung daripada kebersihan dan kesucian jiwa raga kita, tergantung besar kecilnya amal baik atau perbuatan baik kita. Selanjutnya bagaimana cara mempelajari ilmu sabda itu? Sesungguhnya ilmu sabda itu, sesungguhnya kemampuan sabda itu adalah bagian daripada energi ilahi. Bagian daripada kemampuan energi ilahi. Jadi apabila kita atau siapa saja mempelajari, membangkitkan energi ilahi, energi murni, nanti akan memiliki kemampuan-kemampuan, akan memiliki kemampuan tenaga batin, akan memiliki kemampuan tenaga dalam, kemampuan reiki prana, kemampuan pengobatan, akan memiliki kemampuan jurus-jurus bela diri, juga akan memiliki kekuatan sabda. Nah, jadi apabila kita ingin mempelajari ilmu sabda, nah maka kita pelajarilah, pahamilah, bangkitkanlah energi kita, energi murni, energi ilahi yang ada di dalam tubuh kita. Energi yang masih tertidur, yang masih rukun di dalam tubuh kita. Selanjutnya, ilmu sabda itu, kekuatannya itu, ketajaman daripada sabda atau ilmu sabda itu berkaitan juga dengan makanah, artinya berkaitan dengan kedudukan manusia. Kita sebagai contoh saja di dalam kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang mempunyai makanah kedudukan
raja misalkan. Nah, ini kita ambil contoh saja. Nah, apabila seorang raja itu bersabda, nah maka sabdanya itu akan terdengar, akan direspon oleh seluruh rakyat di negeri tersebut dan akan dipatuhi. Mungkin akan berbeda kejadiannya apabila seorang rakyat bersabda. Nah, itu belum tentu akan didengar oleh seluruh rakyat yang ada di negeri tersebut. Nah, belum tentu juga dipatuhi oleh seluruh rakyat, seluruh warga yang ada di negeri tersebut. Nah, begitu juga kita di dalam ilmu sabda, ya di dalam keilmuan. Nah, itu berkaitan juga dengan makanah kita di dalam keilmuan, dengan makom kita di dalam keilmuan, dengan kedudukan, dengan level kita di dalam keilmuan. Jadi besar kecilnya, tajam atau tidaknya sabda kita di dalam ilmu sabda, berbobot atau tidak, nanti akan berkaitan juga dengan makanah tadi. Ingat bahwa di dalam keilmuan, makanah itu atau makom atau level di dalam keilmuan itu ada 9. Makom yang ke-1, nah kedudukan yang ke-1 adalah syariat. Nah, makom yang kedua adalah thariqat, yang ketiga hakikat, yang keempat itu ma'rifat, makom yang kelima itu adalah iman, nah yang keenam itu makom tauhid, yang ketujuh adalah ma'rifat kedua, nah makom yang kedelapan adalah selamat, nah yang kesembilan adalah ikhlas. Nah, jadi di dalam makom-makom yang barusan saya sebutkan, ya di dalam itu kedudukan yang saya sebutkan barusan, itu sabda manusia itu akan berbeda. Ketajamannya, energinya, bobotnya itu akan sangat berbeda. Misalkan kita masih di dalam kedudukan syariat, dalam level syariat, mungkin akan berbeda dengan yang sudah hakikat, ma'rifat atau iman dan tauhid dan seterusnya, itu akan jelas berbeda. Nah, di dalam makanah, kedudukan keilmuan, seseorang akan mempunyai ilmu sabda yang sangat tajam, yang sangat berbobot, yang sangat berkualitas. Itu sudah melewati hakikat ma'rifat, yaitu pada level iman dan tauhid, apalagi sampai seterusnya nanti kepada level yang ke-9. Kenapa di dalam level iman dan tauhid itu sabda seorang Linuwi itu akan sangat tajam, sangat berbobot? Karena demikian, ketika seseorang itu sudah mencapai kepada level iman, ya berarti dia sudah menyaksikan, sudah mengalami, bukan katanya lagi, bukan berita daripada pihak lain. Jadi orang itu sudah mengalami, sudah menyaksikan. Apa yang dia saksikan adalah tentang malakut. Malakut itu adalah kekuasaan Tuhan, kerajaan semesta. Jadi seorang sudah memahami tentang kerajaan semesta, awal dan akhirnya, di mana sampai di mana batas-batas kerajaan Tuhan, apakah ada batasnya atau tidak. Dan apa yang ada di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan semesta itu, dia sudah memahami dan sudah melihatnya, sudah menyaksikan, dan sudah mengalami di dalamnya. Dan orang itu sudah mengalami bagaimana dia berjalan daripada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, iman, tauhid sampai kepada ikhlas. Sudah mengalaminya tahap demi tahap. Nah, maka di dalam level iman itulah sabda itu, ilmu sabda itu akan sangat tajam. Apabila orang tersebut di makom iman itu bersabda, maka cahayanya itu, kekuatan itu akan melesat kepada semesta, akan direspon oleh energi semesta dengan cepat. Karena tadi keterangannya memang begitu, jadi Tuhan memberikan kekuatan, kesaktian kepada orang-orang yang beriman dengan sabda yang sakti, sabda yang kuat, sabda yang berkualitas.
Apalagi nanti kalau seseorang itu sudah mencapai kepada eh, makanah atau level atau makom tauhid. Di tauhid itu adalah yang dimaksud di sini adalah di dalam makom keilmuan adalah satu kesatuan tentang Tuhan. Artinya adalah ketuhanan. Sama juga dengan malakut, artinya bahwa manusia di situ sudah memahami, sudah mengalami satu kesatuan tentang Tuhan. Sudah memahami, sudah mengalami tentang ketuhanan. Nah, di situ nanti manusia akan mencapai kepada yang namanya zat, sifat, af'al, ilmu, sabda, penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Nah, di dalam level tauhid itu nanti manusia akan mencapai bahwa di situ zatku adalah zatnya, sifatku sifatnya, af'alku af'alnya. Af'al itu adalah perbuatan. Jadi perbuatanku adalah perbuatannya. Kalau sudah sifat dan perbuatan, kalau sudah zat, sifat dan perbuatan adalah aku. Nah, maka nanti di situ otomatis ilmuku adalah ilmunya. Terus nanti selanjutnya, nah maka penglihatanku adalah penglihatannya. Pendengaranku adalah pendengarannya. Sabdaku adalah sabdanya. Nah, jadi di dalam level tauhid nah seperti itu. Jadi manusia sudah menyaksikan, sudah mengalami tentang satu kesatuan, tentang ketuhanan. Nah, artinya lebih jelasnya lagi dengan bahasa yang lebih jelas lagi, yang bahasa yang lugasnya, berarti energi alit dengan energi ageng itu sudah menyatu, ya, sudah manunggal, sudah betul-betul menyatu, betul-betul manunggal. Jagat alit, jagat ageng itu sudah betul-betul manunggal. Sehingga dikatakan tadi, zatku adalah zatnya. Nah, berarti jagat alit, jagat ageng itulah manunggal. Napas alit, napas ageng itu sudah manunggal. Kalau sudah manunggal berarti diikuti oleh sifat dan perbuatan. Maka sifatku adalah sifatnya, perbuatanku adalah perbuatannya. Otomatis ilmuku juga adalah ilmunya. Maka penglihatanku, penglihatannya. Pendengaranku, pendengarannya. Sabdaku adalah sabdanya. Kalau udah sabdaku, sabdanya. Nah, itulah disebut dengan sabda. Jadi, sabda yang sangat berbobot, sabda yang sangat tajam. Ketika seseorang sudah linui, sudah bijaksana mencapai kepada makanah atau kedudukan tauhid, maka ketika dia bersabda, maka sabdanya akan melesat tajam, akan direspon oleh energi semesta. Energi semesta akan tunduk patuh, artinya akan merespon dan melaksanakan apa yang terkandung di dalam sabda orang tersebut. Nah, di dalam level ini, nah, maka manusia harus diam, jangan sembarang bicara. Maka di dalam tahapan penyempurnaan jiwa, penyempurnaan energi itu ada diam, atau di situ dalam kata lain, dalam bahasa lain, walayus ironna, yang artinya jangan sembarang bicara. Karena kalau sembarang bicara nanti terjadi. Bagaimana kalau yang dikatakan itu, yang disabdakan itu adalah hal yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila kita ingin mempelajari ilmu sabda, nah maka kita pelajari energi ilahi, energi murni yang ada pada tubuh kita, yang ada pada badan kita. Karena ilmu sabda, kemampuan sabda adalah salah satu bagian yang daripada kemampuan energi ilahi, energi murni yang ada pada tubuh kita. Yang dipelajari dengan tata caranya. Nah, nanti setelah kita pelajari, nanti di dalam prosesnya nanti akan muncul yang namanya kekuatan. Akan muncul yang namanya kekuatan.
Jadi energi yang tertidur, energi ilahi, energi murni yang tertidur di dalam tubuh kita, kita pelajari, kita pahami, dan kita bangkitkan. Nanti muncul kekuatan, selanjutnya nanti setelah ada kekuatan maka akan muncul harokah. Harokah itu adalah gerakan, pergerakan. Gerakan fisik, gerakan hati, dan pikiran. Yang pertama muncul nanti gerakan fisik dulu. Misalkan pada tangan dan seterusnya. Nanti itu akan berkembang. Nah, kemudian akan muncul juga gerakan hati. Ya, gerakan hati di situ adalah penglihatan hati, perkataan hati. Nah, disitulah nanti muncul perkataan, itulah sabda. Nanti itu kita olah perkataan itu, sabda akan menjadi sabda jadi. Sesuai dengan perkembangan waktu. Maka ilmu akan berkembang, energi akan berkembang lebih kuat lagi. Nah, begitu pula dengan sabda akan semakin tajam nanti. Nah, bagaimana biar sabda itu semakin tajam, energinya semakin kuat, semakin berbobot? Nah, itu tadi kita harus menyatu tadi bahwa napas alit, napas ageng itu harus dipersatukan. Itu yang namanya tauhid tadi. Zat, sifat, af'al atau perbuatan. Nah, itu harus menyatu. Nah, di sini artinya bahwa kita di dalam mempelajari ilmu sabda, di dalam mempelajari ya energi ilahi, nah kita harus membersihkan jiwa raga kita, mensucikan jiwa raga kita, membersihkan sifat dan perbuatan kita. Kita lihat ke dalam diri kita, ada sifat dan perbuatan apa saja yang tidak baik, yang masih ada, yang masih kita lakukan. Mulai dari hal-hal yang terkecil, misalkan dari mulai kita mudah buruk sangka kepada orang lain. Kalau masih ada, nah tinggalkan. Mudah emosi, mudah marah, cepat emosi, cepat marah. Nah, itu tinggalkan. Mudah buruk sangka, tinggalkan. Misalkan juga masih suka membicarakan keburukan orang lain, tinggalkan. Masih ada kekecewaan, tinggalkan. Masih ada sakit hati, tinggalkan. Masih ada dendam juga, tinggalkan. Nah, itu tinggalkan semua sifat dan perbuatan seperti itu, dan juga perbuatan organ tubuh yang lainnya. Tinggalkan semuanya untuk selamanya, dan diganti dengan perbuatan yang baik. Nah, tinggalkan semuanya perbuatan yang tidak baik itu, jangan memulai lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang baru. Nah, dan juga kita harus terus beramal baik, tingkatkan amal baik kita. Nah, niscaya dengan demikian ilmu kita, energi murni kita, energi ilahi kita itu akan semakin tajam, semakin kuat, makin sakti. Nah, otomatis sabda kita pun akan semakin tajam, semakin kuat, melesat. Nah, itulah ilmu sabda. Nah, seperti itu untuk mempelajarinya. Nah, adapun prakteknya, nah kepada disiplin ilmu nanti masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi begitulah gambaran singkatnya bagaimana kita mempelajari ilmu sabda. Apabila ada kekeliruan, apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja ini ada manfaatnya, obrolan ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semuanya.